Dengan rahmat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita memasuki renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami sangat bangga dan bahagianya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, kami bersyukur bagaimana Tuhan yang selalu menuntun kami, membawa kami untuk lebih baik lagi Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau Allah yang selalu hadir bagi kami. Ketika kami membutuhkan pertolongan, Engkau memberikan tepat pada waktunya. Dan hari ini Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus hadir dalam hati kami, dalam pikiran kami, membuat kami lebih fokus lagi kepada firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, urapi hamba, pakai hamba, biar setiap perkataan yang hamba sampaikan adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman dan semuanya sering mendengar daripada khotbah tentang Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33 ini. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkannya. Matius 6 ayat 25 sampai 34, demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Ada dua orang sahabat, yang dimana sahabat satu tinggal di kota, yang satunya lagi tinggal di desa. Suatu hari sahabat yang ada di kota ingin berkunjung kepada temannya, karena ia sudah lama tidak bertemu dengan temannya yang ada di desa. Waktu dia mengunjungi temannya yang ada di desa, betapa terkejutnya dan kagetnya ia melihat sahabatnya ini. Yang dulunya sahabatnya ini wajahnya fresh, wajahnya penuh dengan sukacita, tapi waktu dia bertemu dengan temannya berubah total. Wajahnya sekarang kusam, cemberut. Lalu ia memberanikan dan bertanya kepada temannya yang di desa ini, sobat, bukankah engkau menanam
kapas. Bagaimana dengan hasil kapasmu itu? Oh teman, saya tidak sama sekali menanam kapas. Karena kalau saya nanti nanam kapas, hama datang dan memakan seluruh daun-daun kapas tersebut dan membuat hasil kapas itu menjadi rusak. Dan akhirnya saya tidak menanam kapas. Oh iyanya, kata teman yang ada di kota. Kalau begitu bagaimana dengan hasil kentangmu? Bukankah engkau juga menanam kentang? Teman, saya juga tidak menanam kentang. Karena saya pikir nanti kalau datang hujan, tumbuh banyak rumput di sampingnya. Dan juga kalau datang terus hujan, membuat kentang saya menjadi busuk dan saya tidak menanam kentang. Oh iyanya, kalau begitu bagaimana dengan hasil cabemu? Bukankah engkau juga menanam cabai? Oh tidak teman, karena saya khawatir dan saya takut kalau nanti saya nanam cabai, harganya turun. Dan akhirnya saya rugi. Dari cerita ini, apakah yang dirasakan sahabatnya yang ada tinggal di desa ini? Khawatir. Ini. Dia khawatir yang akan terjadi di depannya. Dan tema renungan kita, janganlah kamu khawatir. Jangan khawatir. Kekhawatiran salah satu musuh terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya maupun yang semua orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran itu bicara tentang rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal-hal yang belum tentu pasti terjadi. Kekhawatiran hadir pertama kali akibat dampak kejatuhan manusia di dalam dosa, di mana mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu pikiran, baik itu perasaan, baik itu emosi, menyeluruh. Karena dosa itu bersifat universal dan kekhawatiran juga bersifat universal. Dan tidak ada seorang manusia yang tidak pernah mengalami namanya khawatir. Baik itu anak-anak, baik itu pemuda, baik itu orang kaya, orang miskin, orang percaya maupun tidak percaya, pasti pernah mengalami nama kekhawatiran. Mungkin kita sampai saat ini pun juga masih dirunduk oleh kekhawatiran. Dan tidak ada manusia yang kebal dengan kekhawatiran. Tokoh Alkitab yang sangat terkenal pun, yang dikatakan bapak orang percaya pun, juga pernah mengalami kekhawatiran. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang selalu belajar dengan Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus, juga pernah mengalami kekhawatiran. Sebagian orang berkata kekhawatiran itu hal yang wajar dan normal. Tapi Tuhan memperingatkan kita semua, bukan hanya berlaku pada waktu itu orang-orang yang mendengar khotbahnya, bukan pada murid-murid saya, tapi kita semua orang percaya. Jangan kamu khawatir. 4 kali Tuhan mengatakan jangan khawatir. Dia tahu bahwa kita lemah dan gampang khawatir. Oleh sebab itu dia memperingatkan kita untuk kita tidak khawatir. Dan salah satu strategi iblis adalah membuat kita menjadi khawatir. Kekhawatiran itu membuat
engkau dan saya menjadi hancur. Kekhawatiran itu membuat engkau dan saya susah untuk bertumbuh di dalam kerohanian. Kekhawatiran itu ibarat parasit yang menempel dengan tanaman yang lain, yang tidak langsung membunuh tanaman tersebut. Dia perlahan-lahan membuat tanaman tersebut menjadi mati. Kekhawatiran pun demikian, tidak langsung membuat engkau secara langsung mati secara rohani. Tidak, dia perlahan-lahan. Kekhawatiran itu juga akan membuat engkau dan saya menjadi tawar hati. Kekhawatiran itu juga membuat engkau dan saya susah untuk mengalami kuasa Tuhan, karena kita meragukan dan kurang percaya akan Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Betapa kekhawatiran itu mengintimidasi kita, membuat engkau dan saya menjadi rusak, menjadi hancur. Manusia khawatir tentang apa saja? Tentang kebutuhan hidup, sandang pangan, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Bahkan dari teks ini, perikop ini sebelumnya tentang uang, mamon. Itu kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Kita juga khawatir tentang apa? Masa depan. Apa yang akan terjadi di esoknya? Bagaimana nanti saya sudah tamat di dalam perkuliahan? Atau saya sudah mendapatkan pekerjaan atau belum nantinya? Bagaimana dengan karir saya? Bagaimana nanti pasangan hidup yang saya nikahi nanti? Kita juga khawatir tentang kematian. Banyak orang khawatir tentang kematian. Memang kematian itu misteri, tidak ada orang yang tahu. Tapi manusia banyak khawatir tentang kematian juga. Bagaimana nanti saya sesudah mati? Apakah saya mati menyusahkan orang lain? Ataukah saya sudah mati nanti masuk surga atau masuk neraka? Itu kekhawatiran. Dan juga khawatir tentang apa? Pergumulan hidup. Misalnya, khawatir tentang penyakit. Bagaimana sakit saya ini? Bisa tidak disembuhkan? Apakah penyakit saya ini bisa membawa saya dalam kematian? Itulah kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan dengan tegas memerintahkan kita dengan jangan kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa saja. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Dari teks ini kita belajar yang pertama. Kekhawatiran itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita baca di ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Penelitian mengatakan bahwa 97% apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan itu tidak pernah terjadi. Bahkan dunia kedokteran pun juga mengatakan, ketika engkau dikuasai oleh kekhawatiran, akan membuat engkau menjadi stres, yang berakibat menjadi penyumbatan kemampuan otak, dan juga melemahkan daya pikirmu. Kekhawatiran itu melemahkan kemampuanmu untuk mengambil keputusan yang baik. Kekhawatiran itu melemahkan kamu juga di dalam daya tubuhmu. Itu dunia kesehatan. Firman Tuhan juga mengatakan kekhawatiran itu akan membuat engkau dan menimbulkan rasa ketakutan. Kalau teman-teman baca di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 3, dan kekhawatiran itu juga membawa suatu penyakit secara jasmani. Kalau kita baca di dalam Amsal 12 ayat 25,
Seperti Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu membawa penyakit di dalam tubuhmu. Bahkan kekhawatiran itu juga melemahkan semangatmu, membuat engkau gampang putus asa, gampang menyerah. Betapa tidak pentingnya khawatir. Kekhawatiran itu hanyalah sia-sia belaka. Kalau ada manfaatnya kekhawatiran itu, khawatirlah terus engkau. Tapi kekhawatiran tidak ada gunanya. Kekhawatiran bukanlah solusi yang baik, tapi kekhawatiran itu polusi bagi hidupmu. Kekhawatiran itu tidak pernah menyelesaikan masalah, tapi kekhawatiran itu menimbulkan masalah yang baru dalam dirimu. Firman Tuhan katakan dengan jelas, kekhawatiran itu bukan menambah usia, tapi kekhawatiran itu memperpendek umurmu. Betapa tidak pentingnya khawatir itu. Oleh sebab itu, jangan engkau khawatir tentang hal-hal makanan, tentang jabatan, tentang pekerjaan, tentang masa depanmu. Jangan kau fokuskan tentang kekhawatiran terhadap itu. Tapi jalanilah hidupmu. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran tidak ada gunanya. Tetapi kekhawatiran itu sia-sia. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Tuhan memelihara kehidupanmu. Kalau dikatakan burung pipit yang terbang di udara tidak menanam, Tuhan beri makan. Bunga bakung atau rumput Tuhan dandani. Kau dan saya melebihi burung di udara, melebihi daripada rumput. Rumput yang hari ini ada, besok dibakar dan tidak ada. Burung pipit itu harganya murah, tidak ada nilainya. Kamu lebih daripada itu. Tuhan sediakan mereka makanan, minuman. Tuhan sediakan. Masakah engkau adalah anaknya sendiri? Engkau dan saya ciptaannya. Tuhan pasti sediakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia tahu kebutuhan yang engkau perlukan. Waktu manusia pertama kali diciptakan, apakah Tuhan biarkan saja begitu mati kelaparan? Tidak. Tuhan cukupkan apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Cara Tuhan memelihara kita itu dahsyat. Kalau kita lihat tentang Elia, Nabi Elia, pada waktu itu orang-orang susah untuk mencari air, susah untuk minum, susah untuk makan. Tapi Elia yang berada di sungai Kerit, bagaimana Tuhan pelihara? Selama musim kemarau 3,5 tahun, Elia tetap dipelihara oleh Tuhan. Apakah hanya berlaku bagi Elia saja pemeliharaan itu? Tidak. Bagi orang-orang percaya, pemeliharaan itu sampai saat ini tetap berlaku. Mengapa engkau tidak perlu khawatir? Karena Tuhan menjamin masa depanmu. Karena Tuhan memelihara kehidupanmu. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir tentang makanan. Semiskin-miskinnya kita,
tohnya kita pernah makan ayam kan? Beda dengan orang kaya. Mungkin bentuk ayam mereka makan di restoran, entah bentuk love kek, entah bentuk apa kek. Yang beda dengan kita yang biasa-biasa ini, makan ayam Afrika yang gosong, tapi tohnya sama-sama makan ayam. Tidak ada yang tidak disediakan bagi kita. Semuanya Tuhan sediakan untuk kita. Oleh sebab itu, tidak usah kita khawatir tentang apapun. Yang selanjutnya, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Kalau di ayat 25 sampai 30 dikatakan bahwa bagaimana burung-burung di udara, bunga bakung, mereka bisa tumbuh, bisa hidup. Kamu lebih berharga dari itu. Kita manusia itu diciptakan oleh Allah, serupa segambar dengan Allah. Makanya ketika kita membaca di Kejadian pasal 3 dan seterusnya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sendiri yang mencari manusia. Betapa kita berharganya, betapa kita penting, bernilai. Bahkan dia juga mengorbankan anaknya yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya, supaya engkau tidak binasa. Ini juga mengingatkan betapa engkaunya istimewa. Mengapa engkau khawatir tentang apa yang akan terjadi? Hidupmu lebih berharga daripada makanan minuman. Hidupmu lebih berharga daripada jabatan, karir. Oleh sebab itu, ketika engkau hidup, pergunakanlah hidupmu. Pergunakan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan hidupmu. Orang makan ikan asin, tohnya hidup. Orang makan tempe pun juga hidup. Tapi bagaimana selama dia hidup? Itu yang terpenting. Apakah hidupnya untuk Tuhan? Apakah hidupnya hanya berpusat pada harta benda saja? Jadi jangan kamu khawatir, karena kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Karena kekhawatiran itu membawa engkau dalam kehancuran saja. Mengapa kita tidak khawatir? Karena Tuhan memelihara hidup kita, atau Tuhan menjamin engkau. Mengapa engkau tidak perlu khawatir? Karena hidupmu lebih berharga dari segalanya. Bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran? Memang tidak ada manusia yang mampu mengatasi kekhawatiran, tapi ada solusi yang tepat untuk kita mengatasi kekhawatiran. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan ayat 33, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini menunjukkan bagaimana kita mempusatkan hidup kita, perhatian kita, fokus kita hanya pada Tuhan. Kita hidup menurut
apa yang Tuhan mau. Kita hidup seirama dengan Tuhan. Kekhawatiran emang nyata, tapi kuasa Tuhan jauh lebih nyata. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan logikamu, jangan andalkan perasaanmu. Kau andalkan pikiranmu, hatimu. Itu bisa menyesatkan engkau. Tapi ketika engkau meletakkan kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan. Maka Tuhan akan memimpinmu, membimbingmu untuk lebih baik lagi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami tidak khawatir dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang kami khawatirkan, tapi kami diingatkan lagi Tuhan, untuk kami tidak khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan jauh lebih besar, kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.